kembali dengan saya dalam edisi khusus Ramadan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan cerita-cerita Islami, baik itu hikayat ataupun yang bersumber dari hadis atau Quran. Jadi kali ini hikayat ini akan saya sampaikan, walaupun belum tahu secara pasti sumber daripada hikayat ini, tapi melihat dari sisi maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya, maka saya sampaikan juga pada Anda, dan saya berharap Anda akan menyimak dan mengambil intisari dari cerita ini. Baik itu dari sisi hukum Islam, apalagi terhadap tauhid dan akidah, yang sehingga dengan cerita ini bisa meningkatkan keimanan dan akidah kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kisah ini bermula dari seorang pemuda yang akan pergi ke masjid. Setelah mandi, membersihkan diri, kemudian berwudu, lalu pemuda ini mengenakan pakaian yang layak dan bersih yang akan dia pakai untuk sholat berjamaah di masjid. Karena yang saya ceritakan ini adalah bagian daripada kesehariannya ke masjid itu, dan kebetulan dia akan mengikuti salat maghrib berjamaah. Karena situasi habis hujan, maka maghrib kali ini suasananya gelap sekali. Berjalan dari rumah ke masjid juga harus melewati suatu tempat yang agak gelap, karena habis hujan jalannya pun menjadi becek. Akibat terlalu bersemangat ke masjid, ingin segera sampai di masjid, pemuda ini berjalan dengan agak tergesa-gesa. Sampai di tempat gelap yang dilaluinya, dia tiba-tiba terjatuh. Sarung yang dia kenakan dan bajunya kotor semua. Dia segera beristighfar, astagfirullahaladzim, bangkit dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia mandi lagi, berwudu lagi, kemudian mengenakan pakaian yang lebih baik dari yang tadi, yang pertama, dan segera berangkat lagi menuju masjid melewati jalan yang sama. Di tempat yang sama dia terjatuh lagi, sehingga sarung dan pakaiannya kembali kotor. Dia beristighfar kembali sampai 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bangkit dan kembali ke rumah. Kemudian dia mandi lagi, berwudu lagi, dan berpakaian dengan pakaian yang terbaik yang dia punya. Dia segera bergegas menuju masjid, melewati jalan yang sama. Tetapi saudara,
kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tempat tersebut telah menunggu seorang laki-laki dengan membawa sebuah lampu senter. Pemuda ini kaget. Kebetulan jalan menjadi terang dan aku bisa lebih hati-hati. Assalamualaikum, kata si pemuda tersebut. Waalaikumsalam. Laki-laki itu menjawab, kebetulan sekali jalan gelap, Anda bawa senter. Bisakah saya menumpang? Jalan, saya mau ke masjid. Mari, jawab laki-laki itu sambil tersenyum. Kemudian akhirnya mereka beriringan berjalan menuju masjid dalam keadaan selamat. Karena jalan yang mereka lalui kali ini lebih terang dengan lampu senter yang dibawa oleh laki-laki tadi. Sesampainya di depan masjid, si pemuda itu segera mengajak laki-laki tersebut, ayo kita langsung berjamaah, kayaknya udah mau mulai. Tapi apa yang dijawab oleh laki-laki tersebut? Tidak, silakan aja Anda sholat. Saya tidak akan sholat. Pemuda ini sedikit kaget dengan jawaban tersebut. Kemudian sedikit bertanya, mohon maaf, kalau boleh saya tahu apakah Anda bukan muslim? Laki-laki itu kemudian menjawab, sesungguhnya aku ini adalah iblis. Pemuda itu kaget sekali dengan jawaban orang ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak bicara begitu? Kemudian laki-laki itu menjawab, ya, karena memang sesungguhnya aku adalah iblis. Iblis yang telah mencoba menggagalkan keinginanmu untuk pergi ke masjid. Apakah kamu tahu bahwa ketika pertama kali kamu jatuh saat berangkat ke masjid, aku yang telah membuatmu terjatuh. Kemudian kamu bergegas dan aku berharap saat kamu pulang kamu tidak akan kembali lagi ke masjid. Tapi dugaanku salah, karena aku melihat kembali kamu berjalan dengan pakaian yang lebih bersih dari yang pertama. Maka aku jatuhkan lagi kamu untuk kedua kalinya. Dan aku berharap kamu bangkit pulang ke rumah dan tidak jadi ke masjid. Tapi kembali aku salah. Tapi untuk yang ketiga kalinya, ketika aku ingin menjatuhkanmu, Allah berseru kepadaku, ketahuilah wahai iblis, ketika pertama kali kamu menjatuhkan dia yang ingin pergi ke masjid, dia bangkit, mandi kembali, berwudu kembali, ganti pakaiannya dan pergi lagi ke masjid. Aku telah mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Kedua, ketika kau menjatuhkannya kembali dan dia bangkit, berganti pakaian kembali dan pergi ke masjid, aku telah mengampuni dosa-dosanya dan seluruh keluarganya. Maka bila kamu jatuhkan dia untuk ketiga kalinya, maka aku akan mengampuni dosa-dosa seluruh kampung di mana dia tinggal. Akhirnya iblis membatalkan niatnya untuk menjatuhkan. Karena yang dia bayangkan adalah pekerjaannya akan menjadi sangat sia-sia hanya gara-gara menggagalkan seorang yang beriman untuk sholat berjamaah di masjid. Dengan hasil satu kampung diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Pemuda itu mengerti dan akhirnya
mensegerakan diri masuk ke dalam masjid. Dan sang iblis pun berlalu dari situ. Saudara, hikmah apa yang bisa kalian tangkap dari cerita ini? Mudah-mudahan kita semua bisa merenungi, mengambil sikap, dan semakin bertambah keimanan, keislaman, dan tauhid serta akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.